gue tuh bisa bangkit lagi. Ternyata kehilangan seseorang tuh nggak ngebikin gue jatuh, tapi malah bikin gue bangkit lagi untuk lebih baik dan introspeksi sama diri sendiri. Udah itu aja. Yang spesial itu tetap orang tua, karena mau gimana pun juga gue harus tanggung jawab sama orang tua gue sendiri. Bohongin, ditipu, dikerjain, pokoknya gitu deh. Welcome to JJ Story. Balik lagi nih sama JJ Story di part Q&A. Nah, baru banget beberapa jam yang lalu aku ngasih pertanyaan di question Instagram sama kalian, dan aku sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan aku jawab eksklusif di sini. Setelah aku baca-baca sih pertanyaannya nggak jauh lebih dari ini itu tuh maksudnya kayak tentang masa lalu, tentang masa sekarang, tentang masa depan. Tuh, lengkap kan? Ada masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Pokoknya dari 3 itu ada semua di pertanyaan yang udah aku screenshot. Nah, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja pertanyaan pertama yang bakal aku jawab dari Masail 99. Kenapa jarang upload YouTube? Gini, seharusnya kan JJ Story itu kan upload YouTube setiap Selasa, Kamis, sama Sabtu. Itu setiap 3 kali seminggu. Nah, kenapa aku tuh kemarin-kemarin itu nggak upload YouTube? Soalnya kayak aku lagi capek aja gitu kan. Kemana-mana harus diikutin kamera, kemana-mana harus ngejar konten. Jadi aku pengen healing gitu lah. Maksudnya pengen liburan tanpa diikutin kamera. Pengen hari-hari aku daily-nya tuh tanpa kamera. Jadi aku memutuskan untuk sebulan lebih vakum dari YouTube. Nah, tapi aku kan janji sama kalian kan, Januari aku mulai lagi. Nah, sekarang aku mulai lagi nih guys. Itu jadi jawaban aku sih itu aja sih sejauh ini. Terus pertanyaan kedua ada dari Deck_Smell. Rencana tahun 2021. Nah, rencana tahun aku di 2021 tuh banyak banget ya pastinya. Orang kan pasti punya rencana. Rencana aku sih sebenarnya jalan-jalan udah pasti. Aku pengen ngunjungin luar negeri sih, bukan di dalam Indonesia lagi. Kan baru 2 tuh yang buka. Insya Allah aku pengen ngunjungin di sana nih rencananya. Terus rencananya juga aku pengen lebih aktif lagi di YouTube. Aku pengen ningkatin lagi YouTube aku biar kalian bisa ngeliat aku selama seminggu 3 kali nih. Kalau bisa seminggu 7 kali. Tapi harus bener-bener iniin loh, kayak dibangkitin dulu moodnya. Jadi rencana aku di tahun 2021 itu banyak banget. 1, jalan-jalan. 2, YouTube. 3, aku mengeluarkan produk lagi skincare buat muka. Sama aku punya planning tuh di 2021 itu punya pasangan dan teman hidup gitu aja. Itu mulu JJ gitu kan, kayak nggak bisa sendiri banget. Pertanyaan ketiga dari Marda Susanti 1999. Kak JJ sama Kak Abbas pacaran apa temen doang sejauh ini? Pertanyaan ketiga dari Marda Susanti 1999. Kak JJ sama Kak Abbas pacaran apa temen doang? Ya untuk sejauh ini sih masih temenan aja. Tapi kan kita nggak tahu, jodoh nggak ada yang tahu. Nggak tahu nanti jadi teman apa jadi siapa kan. Siapa tahu bisa jadi saudara, jadi teman hidup. Kita nggak tahu. Pokoknya untuk sejauh ini masih temenan, tapi deket dah. Pertanyaan keempat dari Ademes. Kesan dan pesan di 2020 dong J buat lu pribadi. Kesan dan pesannya itu kalau menurut aku sih kesan pesannya banyak ya. Tapi kalau buat aku pribadi ya banyak-banyak bersyukur aja. Soalnya kan kayak di 2020 itu kan pahit banget kan. Orang-orang banyak yang di PHK, terus orang-orang banyak yang kesusahan ya kan. Kesan pesannya sih lebih bersyukur aja sih kalau buat aku. Sekarang aku bisa menjalani 2020 dengan baik gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Elizabeth Ferdiana. Kak, kok Kak Ameng nggak ada lagi, sudah nggak kerja di KJJ? Nah, ini banyak banget. Setiap aku live Instagram, setiap aku posting story, atau ada yang nge-DM aku, banyak banget yang nanya, Kak Ameng kemana? Kak Ameng kemana? Jadi aku jelasin ya, udah sebulan lebih Kak Ameng itu udah
nggak kerja sama aku karena emang aku tuh ngerasa aku tuh nggak butuh asisten, lagi nggak butuh asisten untuk saat-saat ini. Buktinya aja kemarin aku kan sampai sempet vakum YouTube kan, dan aku ngerasa ya emang udah lagi nggak butuh aja sih, gitu aja sih jawabannya. Tapi hubungan aku sama Ameng sejauh ini masih baik-baik aja, jadi kalian gak usah mikir yang aneh-aneh ya. Next question dari Valen MTHRI. Hal yang paling ngebuat Kak JJ mental breakdown apa dan apa alasannya bisa bangkit lagi? Hal yang paling ngebuat aku mentalnya itu jatuh banget saat saat kemarin aku dibohongin sama seseorang, saat aku dikhianatin sama seseorang, itu buat mental aku bener-bener jatuh banget, dan aku bangkitnya itu butuh waktu yang sangat lama, bener-bener sangat lama, karena shock langsung kayak gila, karena tiba-tiba aja gitu gue disakitin. Itu sih menurut gue ya, soalnya sejauh ini masalah yang lain-lain gak bikin mental aku breakdown, karena kan gue kan kalau misalnya pacaran itu gue ngasih seutuhnya, sepenuhnya, semua kepercayaan, semuanya, pokoknya jiwa, raga, semua gue kasih. Tapi setelah gue disakitin itu langsung kayak mental gue langsung breakdown gitu, karena gak nyangka dah, pokoknya disakitin, dibohongin, dikhianatin, itu yang bikin gue susah bangkit. Nah, tapi pas berjalannya waktu, ternyata Allah masih sayang sama gue. Jadi gue dapet teman-teman dan lingkungan yang baik, sampai gue tuh bisa bangkit lagi. Ternyata kehilangan seseorang tuh nggak ngebikin gue jatuh, tapi malah bikin gue bangkit lagi untuk lebih baik dan introspeksi sama diri sendiri. Udah, itu aja. Next question dari Nur Hikmah 92051. Siapa orang spesial yang menguatkan? Orang spesial yang menguatkan itu adalah orang tua sama adik aku sih sebenarnya. Ya kan, walaupun mereka jarang ada aku posting atau publikasiin di sosial media, tapi mereka adalah salah satu orang yang emang nguatin aku gitu loh. Gue kan sebagai kepala keluarga ya, maksudnya kayak ngebiayain nyokap, adik, semua gue yang nanggung. Jadi kalau misalnya guenya jatuh, ntar keluarga gue gimana nasibnya gitu loh. Jadi mereka yang benar-benar menguatkan. Yang kedua ya orang-orang terdekat, tapi tetap yang spesial itu tetap orang tua, karena mau gimana pun juga gue harus tanggung jawab sama orang tua gue sendiri. Yang ketiga, kok udah nggak ada asistennya? Nah, yang ini jawabannya udah aku jawab tadi ya. Kenapa? Karena aku lagi nggak butuh asisten. Next question. Pelajaran paling berharga di 2020. Pelajaran paling berharga di 2020, kesimpulannya aja ya, aku nggak mau nyebut orangnya atau gimana. Jangan terlalu percaya atau memberi semua hati sama orang yang kita sayang, karena belum tentu orang yang kita sayang sama yang kita belain, sama yang kita perjuangin itu sama feedbacknya ke kita. Nggak semuanya kayak gitu. Jadi pelajarannya itu harus lebih dewasa lagi, hati-hati dalam menaruh hati sih. Gue sih pokoknya JJ tuh masalahnya masalah hati aja, udah nggak ada yang lain. Kapan punya pacar lagi, Kak? Kapan ya? Ya udah, doain aja di 2021 aku punya pacar. Jadi kalian gak bakal nanya lagi kapan punya pacar lagi, Kak. Nanti kalau misalnya aku udah punya pacar, aku bisa publikasiin pacar aku pasti langsung publikasiin kalian, dan semoga kalian gak nanya-nanya lagi. Kak, kapan ngadain meet and greet di Jakarta lagi? Berhubung lagi corona, jadi aku nggak ngadain meet and greet dulu karena takut lagi mengikuti protokol ya namanya ya. Ya, mengikuti protokol. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu senggang, terus ada endorsan juga, ada sponsor juga, nanti meet and greet Jakarta yang batch kedua nanti aku adain, dan aku pengumuman pastinya di story aku. Makanya kalian kalau misalnya belum follow Instagram aku, makanya follow ya JJ Story Y. Next, sekarang statusnya lagi punya pacar atau enggak? Lagi deket-deket aja sih, nggak ada punya pacar sih. Pokoknya nggak ada punya pacar. Ntar kalau misalnya aku punya pacar pasti aku kasih tahu. Kenapa sih nanyanya semua pacar? Emang hidup kalian tuh harus sama pacar doang ya? Iya sih, bener. Ada hubungan apa sama Abbas? Sama Abbas sejauh ini temen, tapi dia temen yang paling deket sama aku, bener-bener deket banget. Yang aku bisa curhatin semuanya tentang diri aku tuh sama dia, karena aku ngerasa dia juga orangnya dewasa, baik, perhatian. Jadi aku memilih Abbas untuk menjadi teman dekat aku. Next,
Kalau Cinta tahu nggak sama kedekatan kakak dengan Abbas? Tahu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bikin huru-hara atau apa, dari awal kan juga tahu emang aku sama Abbas deket. Nah, jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan. Sumpah penasaran betul bisa awal kenal. Oh, jadi pas awal kenal sama Abbas itu, aku lagi live music di Jakarta. Aku sama mantanku juga yang kemarin. Terus aku tahu dari teman ke teman, ya udah. Terus dari beberapa event di live musik itu ketemu terus pas aku putus ya aku deket, tapi sih ya udah deket gitu aja, belum ada status yang gimana kok. Next, memang pacaran sama Kak Abbas? Enggak pacaran, belum. Enggak atau belum beda ya. Pokoknya aku sama Abbas masih teman deket, nggak pacaran, belum pacaran. Jadi kalau misal kalian menduga-duga ya nggak tahu deh, itu kalian yang bisa nilai sendiri ya. Alumni Pager ya Kak JJ, kenal Bu Jenderal dong. Bu Jenderal siapa ya? Aku taunya tuh Butri. Terus, aduh aku lupa lagi nama guru-guru aku. Maaf ya Bu. Tapi Bu Jenderal aku nggak kenal sih, taunya Butri. Next, apa yang paling berkesan di tahun ini dan momen paling menyedihkan di tahun ini? Nih ya jujur, karena tahun 2020 kemarin aku menghabiskannya sama yang kemarin, jadi sebenarnya yang mengesankan itu adalah pas aku punya baby Randy sebenarnya. Karena aku tuh emang penyuka anak kecil banget dan aku niat banget dari Randy belum lahir pun aku udah pengen dia gitu. Jadi itu yang membuatku mengesankan menurutku selama tahun 2020. Terus sama aku menemukan sosok orang yang emang benar-benar berjuang buat aku nggak bisa ngasih tahu di sini, yang benar-benar menerima keadaan aku kayak gimana pun dan sabar ngadepin sifat aku yang kayak anak kecil. Kalau kamu nonton pasti kamu tahu ini siapa. Paling menyedihkan di tahun ini adalah ya udah sama balik ke tadi, pas aku disakitin, dikhianatin, ya udah itu paling sedih sih menurut aku. Sama dibohongin, ditipu, dikerjain, pokoknya gitu deh. Next ya, cuma mau bilang JJ sehat selalu dan bahagia, amin, amin ya rabbal alamin. Makasih nih, aku agak respect sama netizen atau fans yang kayak gini karena mereka tuh mentingin aku juga kan, doa segala macam. Ini tuh penting tahu guys yang kayak gini-gini. Kasih ya, Iva. Hal yang paling buruk di tahun 2020 apa, J? Ini pertanyaannya sama-sama aja ya. Pokoknya paling buruk ya sebenarnya ada beberapa buruk juga, tapi aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian karena itu tuh privacy banget. Cuman yang kalau kalian tahu yang udah dipublikasikan juga ya udah, saat aku harus terpuruk, harus merasakan sakit, itu sih hal terburuk sih menurut aku ya. Next, 2021 harus makin cantik, makin cetar, makin sukses, makin banyak yang sayang, makin pokoknya. Semuanya pokoknya makin baik, ya kan? Pokoknya yang positif aja sih di 2021. Tuh. Jadi masih ada rasa nggak sama si itu? Kalau rasa sih udah nggak ada ya, bahkan buat mikirin aja tiap hari udah nggak. Sampai mikirin karena udah ketutup sama kehidupan aku yang baru, jadi aku benar-benar udah nggak mikirin sama sekali, kayak ya udahlah udah berlalu. Kan ini udah bulan keberapa sih? Bulan ke-5, bulan ke-6 ya, 6 bulan ya waktu yang cukup lah. Apalagi kan aku dikelilinginnya sama orang-orang yang bisa bikin aku bangkit lagi. Jadi menurut aku udah nggak ada rasa sama sekali. Yang berlalu udahlah biarin berlalu. Jadi kalian juga harus move on, bukan aku aja yang move on, kalian juga harus move on. Next. Kenapa nggak pakai Ameng dan Andre lagi? Yang Andre udah aku jawab. Kalau Andre masih aku pakai dan aku juga udah bilang kan aku vakum cuma sebentar. Januari aku bakal mulai lagi dan sekarang aku buktiin ke kalian. Kak, malam tahun baru kemana? Malam tahun baru hari ini tepat banget nih, hari ini malam tahun baru, besok tanggal 1. Happy New Year buat kalian semua. Semoga di tahun 2021 kalian mencapai keinginan kalian ya. Jadi kalau malam tahun baru ini aku cuman bakar-bakaran di rumah sama ngevlog deh. Nih pertanyaan selanjutnya dari itsgsia_. KJ kasih solusi biar kita kuat ngadepin semua masalah. Solusinya ya udah, kalau misalnya punya masalah jangan lari gitu, hadapin aja. Karena dari pengalaman aku pribadi, setiap aku ngelewatin masalah, aku bisa ngelaluin ya gitu loh. Berjalannya waktu kita tuh pasti bisa ngelaluin masalah kita gitu. Karena yang gue bilang udah sering banget gue bilang, nggak mungkin lah kita dikasih masalah kalau kita nggak mampu ngelewatinnya gitu. Semua masalah yang datang dalam diri kita atau dalam diri kalian itu pasti bisa kalian lalui, tapi harus sabar aja gitu. Next question, kenapa nggak bikin vlog? Ini aku bikin vlog Zayeng, ini aku lagi ngoceh-ngoceh dari A sampai Z buat kalian coba. Ini aku lagi bikin vlog nih.
Emang coba aku pengen kalian komen di bawah apa sih yang kalian kangenin dari JJ gitu loh. Sampai kalian tuh nyari-nyari, Kak JJ kemana, kok nggak bikin vlog, aku kangen banget apa segala macam. Coba kalian komen ya di bawah apa yang bikin kalian kangen sama aku gitu. Next question, masih kabar-kabaran sama Kanino nggak? Udah sama sekali aku nggak kabar-kabaran dan aku anggap juga semua udah clear. Jadi kalau aku nyebut nama dia di sini juga kita udah baik-baik aja. Tapi lebih baik kita nggak komunikasi karena aku juga ngehargain orang-orang yang di dekat aku dan aku juga nggak mau berhubungan lagi karena bukannya mantan jadi musuh tapi emang kayaknya nggak perlu aja gitu. Jadi next, pilih mencintai apa dicintai? Aku lebih pilih dicintai karena kemarin aku pilih mencintai itu rasanya sakit banget. Mendingan aku dicintai tapi aku mencintai balik. Cuman aku pengennya dicintai gitu. Next, hubungan sama Kak Ade gimana? Dari yang kemarin kita sempat perang status, salah paham ya. Sekarang aku langsung lost contact gitu aja sih dan menurut aku ya udah yang berlalu lah. Nggak penting juga. Next, tidurnya JJ ngorok apa enggak? Enggak sama sekali, aku tuh enggak ngorok. Aku tuh tidurnya paling cuman gini doang. Kalau lagi capek banget gini. Tapi enggak ngorok. Next question. Kak JJ umur berapa? Umur aku itu 22 tahun. Tahun ini, tahun 2021 aku 23 bulan April. Pengen tahu banget perjuangan Kak JJ dari bawah, siapa tahu bisa memotivasi, semoga dijawab. Perjuangan aku tuh sebenarnya benar-benar kalau aku ceritain dari zaman sekolah ya, aku emang bukan terlahir dari orang yang punya, aku biasa-biasa aja. Tapi dari zaman sekolah aku emang udah suka jualan, kayak jualan jam tangan, jualan buku UN. Jadi kayak aku tuh pengen nyari duit sendiri gitu loh. Gue tuh nggak pengen minta orang tua terus walaupun orang tua gue ngasih. Jadi gue nyari duit sendiri pas lagi zaman sekolah SMA. Nah pas SMA itu pas lagi lulus aku nggak lanjut kuliah dulu karena aku mikirin biar gue dapat penghasilan sebulan nih, namanya baru lulus SMA kan pasti pengennya kayak gue pengen ngasilin duit. Akhirnya gue kerja di Tri, gue juga pernah jadi merchandiser. Pokoknya banyak yang udah aku laluin dan itu pahit banget, bener-bener pahit banget. Sampai akhirnya aku nemuin titik aku bisa sampai di sini, ya aku berjuang gitu loh. Pokoknya kalian jangan lupa berdoa, berjuang, berusaha ya, itu paling penting banget karena itu satunya jalan. Dan satu, kalian harus benar-benar baik sama orang itu tulus. Jadi kalian tuh ngejalanin hidup ya, kalau sesuai pengalaman yang aku jalanin tuh kayak gue tuh kan selama ini bukan aku ngaku diri aku baik, tapi gue selama ini selalu berbuat baik gitu sama orang. Akhirnya Allah juga nggak tidur, sumpah Allah nggak tidur. Akhirnya dia ngasih aku tuh kayak jalan yang bener-bener dikasih aja gitu jalannya sampai aku ke titik ini. Paket JJ Beauty Care ada promoan nggak? Ada nih, bulan Januari ada promo, kalian pantengin terus ya story aku tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari itu ada promo. Gimana caranya ngilangin rasa kangen sama mantan? Ya udah nggak usah dirasa-rasain, emang nggak pernah kangen juga. Nah guys, ternyata udah nggak kerasa nih ada berapa pertanyaan, puluhan pertanyaan yang udah aku jawab ke kalian ya kan, dan itu udah aku jawab sejujur-jujurnya dan seril-realnya. Semoga kalian puas sama jawaban aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching JJ Story.